Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa ya guys, setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Lindsay Ann Hawker lahir pada tanggal 30 Desember 1984. Ayahnya bernama William dan ibunya Julia Hawker. Lindsay memiliki saudara perempuan yang bernama Lisa dan Louis Hawker. Lindsay ini tumbuh di dalam keluarga yang harmonis, yang bahagia. Jadi masa kecil Lindsay ini merupakan masa kecil yang sangat bahagia. Dan Lindsay juga bersekolah di salah satu sekolah favorit di Inggris. Lindsay sangat populer di kalangan teman-teman dan guru-gurunya. Menurut mantan kepala sekolahnya, George Fisher, dia dianggap sebagai salah satu orang yang paling peduli di sekolahnya. Dikarenakan, Lindsay memiliki rasa kepedulian yang sangat besar terhadap orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Lindsay juga terlibat di kegiatan sosial seperti memberikan perawatan terhadap anak-anak cacat secara sukarela serta membantu di tempat penampungan lokal selama akhir pekan. Pada tahun 2003, Lindsay studi di bidang biologi, tepatnya di Universitas Leeds, dan Lindsay lulus dengan nilai yang sangat bagus. Setelah lulus, Lindsay bercita-cita akan mengunjungi Jepang. Selain ingin mengunjungi Jepang, Lindsay juga ingin bekerja di Jepang. Karena bagi Lindsay, Jepang itu merupakan negara yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jadi pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Oktober, di mana Lindsay berusia 21 tahun, Lindsay sudah tiba di Jepang dan Lindsay tinggal di salah satu apartemen yang sangat strategis karena apartemen itu letaknya di pinggiran kota. Di Jepang, Lindsay mulai mengajar bahasa Inggris tepatnya di Nova English Language School. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-22, adik perempuan Lindsay yaitu Louis bersama orang tuanya terbang ke Tokyo. Mereka menghabiskan waktu bersama di salah satu klub yaitu Club Tokyo Park Hyatt. Tempat itu sangat populer ya guys, terutama bagi turis. Karena film Lost in Translation yang sempat populer di tahun 2003, mereka menggunakan lokasi tersebut. Ternyata pertemuan Lindsay dengan kedua orang tuanya serta adiknya itu merupakan pertemuan yang terakhir. Karena 1 bulan setelah itu, Lindsay tewas di tangan seorang pria Jepang yang bernama Tatsuya Ichihashi. Tatsuya Ichihashi lahir pada tanggal 5 Januari 1979 di Gifu, Jepang. Tatsuya dibesarkan di keluarga yang kaya dan berpendidikan. Keluarganya merupakan ahli bedah saraf. Tatsuya studi di Universitas Chiba. Setelah lulus dan memiliki gelar dalam bidang hortikultura, Tatsuya memilih menganggur dan bergantung pada uang bulanan dari orang tuanya sebesar $600 atau sekitar 8, juta rupiah. Tatsuya selama ini tidak pernah berurusan dengan masalah hukum. Jadi, bagaimana Lindsay berurusan dengan Tatsuya? Bagaimana Lindsay ini bisa ketemu sama si Tatsuya? Jadi, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2007, tepatnya malam hari, si Lindsay ini satu kereta sama si Tatsuya. Jadi, mereka tuh ada di Tozai Line Train. Sejak di dalam kereta itu, si Tatsuya ini sudah mengamati si Lindsay. Dan pada saat Lindsay turun, Tatsuya sudah mengikuti Lindsay. Jadi dia mengamati di mana si Lindsay tinggal dan dicatat gitu loh alamatnya si Lindsay. Dan dia pun menggambar sketsa wajahnya Lindsay. Serem banget ya. Setelah Tatsuya tahu di mana Lindsay tinggal, Tatsuya pun menuliskan semacam surat gitu yang ditujukan kepada Lindsay dengan berisikan nama, alamat, nomor telepon, dan alamat emailnya Tatsuya. Dan di situ dia bilang kalau Tatsuya ini ingin sekali belajar bahasa Inggris dan akhirnya Lindsay pun menghubungi Tatsuya dan mereka pun akhirnya sudah mulai bertukar informasi dan chit-chat dan disitulah awal pertemuan Tatsuya dan Lindsay. Pada tanggal 25 Maret 2007, setelah Lindsay selesai mengajari kursus kepada Tatsuya dan hari itu seharusnya Tatsuya membayar uang kursus kepada Lindsay. Tapi Tatsuya beralasan kalau dia lupa membawa dompet. Dompetnya tertinggal di rumah, dan dia mengajak Lindsay ke rumahnya si Tatsuya untuk membayar uang kursusnya.
Uang yang harus dibayarkan Tatsuya kepada Lindsay sejumlah 350 yen. Jadi pada saat itu Lindsay tidak berpikiran negatif, tidak berpikiran curiga kepada si Tatsuya. Jadi Lindsay ikut ke rumahnya Tatsuya berharap ya dia mendapatkan uang dari Tatsuya. Setelah Lindsay tiba di rumahnya Tatsuya dan Tatsuya pun langsung menghantam mukanya si Lindsay, langsung menjedotkan mukanya tuh ke dinding dan langsung memukul Lindsay dengan furniture yang ada di rumahnya si Tatsuya. Dan Tatsuya pun langsung jatuh tersungkur ke lantai dalam keadaan lemas. Dan saat itu Lindsay langsung diikat tangannya oleh Tatsuya dan dalam keadaan lemas Tatsuya terus-terusan menghantam si Lindsay. Dan Lindsay sempat bertahan selama 15 jam sampai akhirnya Tatsuya memutuskan untuk membunuh Lindsay dengan cara mencekik lehernya Lindsay. Mayatnya Lindsay disimpan di bathtub yang sudah tidak terpakai, jadi disimpan di balkoni apartemennya si Tatsuya. Setelah Tatsuya membunuh Lindsay, Tatsuya pun langsung membeli alat-alat semacam sekop, parfum, dan tanah soil untuk menghilangkan jejaknya si Lindsay. Dan hari selanjutnya, guru-guru beserta muridnya Lindsay menunggu kedatangannya Lindsay tapi tidak datang juga. Dan mereka mulai curiga ya, karena kan selama ini Lindsay ini dikenal sebagai guru yang disiplin, tidak pernah terlambat. Jadi pada saat hari itu terlambat, mereka pun langsung mengecek apartemennya Lindsay dan mengecek juga telepon Lindsay, tapi tidak ada jawaban, tidak bisa ditemukan keberadaannya Lindsay. Mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi langsung mendatangi apartemen Lindsay dan polisi menemukan bukti kertas sketsa gambar Lindsay beserta nomor telepon Tatsuya yang tadi aku sebutkan di awal ya guys. Polisi langsung mendatangi kediaman Tatsuya. Tatsuya pada saat itu berlari untuk menghindari polisi. Polisi tidak dapat melacak keberadaan Tatsuya. Pada saat polisi mengecek kediaman Tatsuya, polisi langsung mendapati mayat Lindsay di dalam bathtub di balkon apartemen yang sudah ditutupi dengan tanaman. Polisi langsung menghubungi keluarga Lindsay. Dengan perasaan yang sangat hancur berantakan, keluarga Lindsay langsung terbang ke Jepang. Ayahnya Lindsay khawatir karena tersangka Tatsuya belum ditemukan juga. Keluarga Lindsay beserta pihak kepolisian bekerja sama dengan salah satu televisi Jepang guna menyebarkan berita kematian Lindsay dan mencari pelaku pembunuhan Lindsay. Selama 1 bulan Tatsuya belum ditemukan juga, akhirnya polisi menawarkan imbalan bagi siapa saja yang mengetahui keberadaannya si Tatsuya. Dan imbalan itu sebesar 1 juta yen. Dengan berjalannya waktu hampir 2 tahun, belum ditemukan juga keberadaan si Tatsuya, polisi pun akhirnya menaikkan jumlah imbalan bagi siapa yang menemukan Tatsuya sebesar 10 juta yen. Hingga pada tahun 2009, polisi mendapatkan info kalau Tatsuya akan melakukan operasi plastik di Nagoya. Pastinya untuk menghindari kejaran polisi dengan mengganti wujud mukanya. Jadi ternyata ini bukan kali pertama dia melakukan operasi plastik. Seperti yang kalian lihat, mukanya kan sudah banyak perubahan. Dari bibir, hidung, mata. Bentuk mata dan tahi lalat di pipinya harusnya kan ada 2. Tapi dia lupa menghilangkan tahi lalat lainnya. Dan itu yang membuat tim klinik curiga. Mereka langsung menghubungi polisi. Tatsuya ditangkap pada tanggal 10 November 2009. Selama ini Tatsuya berpindah-pindah tempat. Sempat bersembunyi di Osaka dan berencana akan pergi ke Okinawa. Pada saat penangkapan, pihak polisi memastikan pada saat sebelum Lindsay tewas, Tatsuya bersama dengan Lindsay. Ada rekaman CCTV pada saat Lindsay dan Tatsuya sebelum pergi ke rumahnya si Tatsuya, mereka berhenti di restoran gitu dan tertangkap kamera di kasir dan terlihat di situ Lindsay itu seperti kayak yang nggak nyaman berdekatan dengan Tatsuya. Jadi terlihat pada saat si Lindsay lagi ngibasin rambutnya dan para pegawai restoran itu juga mengatakan kalau Lindsay ini merupakan wujud yang sangat baik, yang sangat ramah dan cantik. Dan setelah mereka meninggalkan restoran tersebut, mereka pun langsung menuju rumahnya Tatsuya dengan menggunakan taksi. Sebelum mendengarkan putusan, Tatsuya disimpan di penjara di Tokyo. Pada saat ditahan,
Mantan dosennya si Tatsuya ini yang bernama Naoki Motoyama dari Chiba Universitas mengunjungi Tatsuya. Profesor ini ingin mewawancarai Tatsuya. Profesor ini penasaran gitu loh, apa yang menyebabkan Tatsuya membunuh Lindsay. Naoki tidak menyangka atas apa yang diperbuat Tatsuya. Selama Naoki mengenal Tatsuya, Tatsuya anak yang baik-baik saja. Naoki memutuskan untuk mengunjungi Tatsuya setiap minggunya. Berdasarkan kesaksian Tatsuya, Tatsuya bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut bekerja di Tokyo Disneyland. Tatsuya sangat terobsesi dengan wanita tersebut. Hubungan mereka terjalin dengan baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tapi Tatsuya memiliki rencana untuk meneruskan studinya ke luar Jepang. Makanya, Tatsuya harus bisa berbahasa Inggris. Dia pun mencari guru bahasa Inggris. Dan ketemulah dengan si Lindsay ini. Rencana studi ini yang membuat hubungan Tatsuya dengan kekasihnya mulai tegang. Mungkin kekasihnya tidak mau berjauhan dengan Tatsuya. Tatsuya juga merasa malu kalau dia masih bergantung sama orang tuanya. Karena hal-hal tersebut yang mempengaruhi mental Tatsuya tidak stabil. Satu hari sebelum Lindsay tewas, kekasihnya Tatsuya datang ke apartemen Tatsuya. Mereka terlibat perdebatan yang sangat serius hingga pukul 3 pagi. Kekasihnya meninggalkan rumah Tatsuya dan berdiam diri di dalam mobilnya selama 2 jam. Beberapa hari kemudian, kekasihnya Tatsuya datang lagi ke apartemennya Tatsuya. Dan kekasihnya ini berharap kalau si Tatsuya itu mengurungkan niatnya untuk pergi studi ke luar negeri. Pada saat kekasihnya Tatsuya tiba di apartemennya, dia kaget. Dia menemukan ada police line di apartemennya si Tatsuya. Sambil khawatir, apa yang sudah dilakukan oleh Tatsuya? Mantan dosen Tatsuya memberitahukan kepada kekasih Tatsuya kalau Tatsuya ditahan atas kasus pembunuhan. Kekasihnya memutuskan untuk menemui Tatsuya di penjara. Awalnya, Tatsuya merasa malu dan tidak mau bertemu kekasihnya. Tetapi setelah Naoki, mantan dosennya, menasihati Tatsuya, akhirnya Tatsuya mau menemuinya. Mereka pun mengenang kembali masa-masa indah pada saat mereka masih bersama. Melupakan atas apa yang sudah dilakukan Tatsuya. Tatsuya berencana akan menikahi kekasihnya. Selama 10 bulan, Naoki mendampingi Tatsuya di penjara. Tampak penyesalan atas apa yang sudah diperbuat Tatsuya. Tatsuya juga sering bilang, "Kenapa aku harus melakukan hal bodoh ini?" Selama ditahan, Tatsuya menulis buku yang berisikan 240 halaman mengenai pelariannya selama 2 tahun 7 bulan dari kejaran polisi atas apa yang sudah diperbuatnya. Judulnya, Until I Was Arrested. Buku itu membuat keluarga Lindsay tersinggung. Yang keluarga Lindsay inginkan keadilan buat anaknya yang sudah dihabisi nyawanya oleh Tatsuya, bukan simpati terhadap Tatsuya. Secara detail, buku itu mengisahkan kalau dia berpindah tempat sebanyak 20 kali, hingga pernah tinggal di Pulau Ohajima, di mana pulau tersebut hanya ada ikan dan ular. Tatsuya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang kontraktor. Salah satu alasan dia bekerja karena Tatsuya ingin menggunakan uangnya untuk operasi plastik. Tatsuya juga pernah tinggal di Shikoku, tempat spiritual. Selama di Shikoku, Tatsuya banyak melakukan meditasi, menyesal atas apa yang sudah diperbuat terhadap Lindsay. Tatsuya juga berencana untuk memberikan semua hasil penjualan bukunya untuk keluarga Lindsay. Tetapi keluarga Lindsay tidak luluh. Mereka tetap ingin keadilan buat Lindsay. Kasus ini disidangkan pada tanggal 4 Juli 2011 di pengadilan Chiba District. Jadi pada saat Tatsuya berhadapan dengan keluarganya Lindsay di pengadilan, Tatsuya pun langsung bersujud dan meminta maaf kepada keluarganya Lindsay atas apa yang sudah diperbuat. Tatsuya bilang kalau dia sebenarnya tidak berniat untuk membunuh Lindsay. Dia bilang kepada keluarganya Lindsay kalau dia sangat menyesal atas apa yang sudah dia perbuat terhadap Lindsay. Dan dia juga bilang kalau itu sebenarnya merupakan kecelakaan aja dia membunuh Lindsay. Tatsuya ditetapkan bersalah dan dia dihukum seumur hidup.
Oke guys, apa kamu percaya kalau Tatsuya itu benar-benar menyesal? Apa dia juga karena udah ketangkep aja gitu loh. Jadi dia kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Jadi ya sudah mentok begitu, nggak bisa kabur lagi. Makanya dia langsung bilang bersalah, menyesal dan sebagainya. Atau memang dia seperti kayak yang seorang pembunuh berdarah dingin? Kamu bisa kasih komen di bawah ya guys. Oke, terima kasih guys. Itu tadi kasusnya Lindsay yang tewas di tangan Tatsuya. Dan kalau kamu suka sama cerita ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya ya guys. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya guys, setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya. Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru dengan kasus-kasus yang sudah pasti menarik. Dan kalau kamu juga ada request mengenai kasus yang menarik yang ingin aku bawain di channel aku ini, dan kamu bisa kasih tulis komen di bawah ya. Atau bisa juga DM aku di Instagram aku di mel_ss. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap waspada, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.